Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas tentang PPDB Kota Yogyakarta untuk SMP, jenjang SMP, khusus untuk Japres luar daerah atau KK bukan dari Kota Yogyakarta. Dasar hukum dari aturan Juknis ini adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota nomor 25 tahun 2021 dan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta nomor 188/319 tahun 2021. Untuk ada dua istilah yaitu Yona 1 dan Yona 2 untuk PPDB SD dan SMP. Kita fokus di SMP, yaitu Zona 1 itu bagi penduduk daerah atau yang penduduk KK Kota Yogyakarta meliputi 14 kementerian, dan zona 2 yaitu bagi penduduk luar daerah. Ya, tapi khususnya masih lebih khusus untuk luar daerah Kota Yogyakarta tapi masih dalam provinsi DIY. Tapi nanti ada penjelasan tentang bagi penduduk yang di luar DIY, di luar provinsi DIY. Nah, PPDB SMP ini sebenarnya ada 7 ya, ada 7 jalur, tetapi bisa diringkas menjadi 4. Yang pertama adalah jalur prestasi, yaitu dengan persentase 20%. Prestasi ada 2, yaitu untuk zona 1, sebenarnya ini bisa zona 1, bisa zona 2, tapi namanya bibit unggul itu untuk siswa yang sekolah di kota, itu 10% persentasinya. Kemudian PPDB prestasi dari zona 2 atau di luar Kota Yogyakarta yaitu 10%. Kemudian yang kedua adalah zonasi, itu zonasi wilayah maksimal 20% dan zonasi mutu minimal 39%. Nah, zonasi wilayah ini berdasarkan jarak tempat tinggal RW tempat tinggal dengan sekolah, dan kalau zonasi mutu ini juga dikelompokkan, ada zona-zona tertentu tapi menggunakan nanti nilai ASPD. Kalau yang zona wilayah menggunakan jarak. Kemudian ada 16% untuk afirmasi ada 2, yaitu keluarga tidak mampu atau yang mempunyai KMS. Kemudian juga penyandang disabilitas, yaitu maksimal 5%, dan untuk KMS tadi 11%. Yang keempat itu adalah PPDB untuk perpindahan tugas orang tua atau wali dan kemaslahatan guru, kuotanya 5%. Nah, berikut adalah karena kita akan fokus pada Japres luar kota atau luar daerah, maka kuotanya adalah 10% dari daya tampung. Yang bisa dicek SMP 1 itu 26, SMP kita pilih yang sering menjadi pilihan siswa di Sleman ya, khususnya SMP Negeri 5 itu 32, kemudian SMP Negeri 6 22, dan SMP Negeri 8 itu ada 32. Nanti yang lain bisa dicek. Kemudian bagi siswa yang di luar daerah, di luar DIY, jadi atau lulusan tahun 2019-2020 itu harus mengikuti ASPD ya. Jadi ini berikutnya bisa dibaca, ada beberapa hal tentang gelombang 1, gelombang 2 dan tempatnya di mana, kemudian apa yang menjadi syaratnya. Silahkan yang dari luar DIY atau yang lulusan tahun kemarin bisa menyimak di sini, bisa dibaca sendiri. Kemudian kita fokus ke jalur prestasi luar daerah, yaitu persyaratannya penduduk luar daerah, maksudnya adalah penduduk yang di luar Kota Yogyakarta, misalnya Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan kalau luar DIY tadi harus mengikuti ASPD ya. Kemudian telah lulus SD, MI atau paket A, dan yang ketiga memiliki surat keterangan hasil ASPD. Untuk hasil ASPD sendiri belum kita ada informasi kapan akan diumumkan. Kemudian berusaha paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Jadi untuk seleksinya sepertinya murni menggunakan hasil ASPD.
Dan bagaimana alur pendaftarannya? Untuk pendaftarannya dilakukan secara mandiri di website ini. Tapi saya buka website ini belum tersedia untuk saat ini, belum diupdate, jadi mungkin menunggu nanti sampai kira-kira awal Juni. Ya. Kemudian siswa maksimal memilih 3 SMP negeri pada tanggal 21 Juni jam 8 sampai tanggal 24 Juni pukul 10. Jadi ada kira-kira waktu 21, 22, 23, 24, ada waktu 4 hari ya. Kemudian setelah mendaftar tadi, kemudian mencetak hasil pengajuan pendaftaran mandiri di rangkap 2. Nah, kemudian nanti setelah itu akan mengikuti verifikasi pendaftaran pada SMP salah satu pilihan. Tadi kan maksimal 3 SMP. Ya mungkin pilihan pertama, biasanya untuk verifikasi itu di pilihan pertama. Tapi di sini tidak ada kata itu, berarti mungkin bisa memilih di salah satu dari 3 pilihan tersebut, yaitu pada tanggal 22 sampai tanggal 24 pukul 8 sampai 14. Jadi kalau setelah mendaftar bisa langsung verifikasi mestinya hari berikutnya ya. Kalau tanggal 21 terus kemudian tanggal 22. Tapi kalau menurut saya kalau tanggal 22 daftarnya ya langsung bisa verifikasi gitu. Misalnya paginya daftar, nanti jam 8 jam 9 bisa datang ke salah satu sekolah untuk verifikasi. Apa yang dibawa yaitu hasil cetak pengajuan pendaftaran tadi yang 2 lembar, kemudian surat keterangan ASPD dan 1 lembar fotokopi, disahkan sekolah, berarti setelah hasil ASPD diberikan oleh sekolah, kemudian difotokopi dan dilegalisir oleh sekolah. Satu saja. Kemudian surat keterangan penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki. Jadi nanti di belakang akan saya tampilkan prestasi apa saja yang bisa untuk menambah nilai dan berapa skornya tambahannya itu. Kemudian fotokopi KK dengan menunjukkan aslinya, surat keterangan terdata dari Dinas Dukcapil setempat. Ini biasanya untuk orang luar kota tapi sudah lama menetap di kota akan mendapatkan pendataan ya. Kemudian menandatangani bukti verifikasi pendaftaran di sekolah yang tadi, sekolah yang di SMP yang untuk verifikasi tadi. Nah, bagaimana proses seleksi prestasi luar daerah? Yang pertama adalah berdasarkan nilai ASPD dan atau jika punya prestasi non akademik tadi untuk tambahan. Bagi yang memiliki, kalau tidak memiliki ya berarti murni ASPD. Kemudian yang kedua, perbandingan nilai ASPD yang lebih besar dengan urutan ini jika sama ya, misalnya jumlahnya ASPD-nya sama, masing 280 semuanya, maka diurutkan. Kalau nilai bahasa Indonesia lebih banyak berarti yang akan nilainya akan lebih tinggi atau urutannya lebih tinggi. Kalau bahasa Indonesia sama baru kemudian matematika. Kalau matematika sama baru IPA. Kalau tiga-tiganya nilainya sama, berarti yang mendaftar lebih dahulu yang didahulukan atau urutannya lebih atas. Kok pendaftarannya bareng? Nah, sudah kemungkinannya kecil ya. Ya, kemudian tidak ada sistem cadangan. Kemudian peserta yang masih lolos seleksi sementara di salah satu SMP tidak dapat mendaftar di SMP lainnya. Jadi kalau sudah mendaftar di Japres, kemudian diterima walaupun sementara di SMP tersebut, tidak bisa mendaftar di SMP berikutnya. Kalau tahun kemarin ada bisa memindah mengganti pilihan sekolah, tapi di sini tidak dijelaskan. Saya tidak tahu, belum ada informasi apakah bisa mengganti jurusan apa tidak. Kemudian pencabutan berkas pendaftaran berarti dianggap mengundurkan diri. Peserta yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran. Kemudian pengumumannya akan diumumkan secara online di websitenya BPDB ini tanggal 25 Juni pukul 10. Kemudian dilanjutkan dengan daftar ulang sampai tanggal 28 Juni jamnya 10 sampai 14. Ya, yang tidak daftar ulang tentu saja dianggap mengundurkan diri. Nah, kemudian ini adalah penambahan nilai. Jadi calon siswa yang memiliki prestasi di bidang olahraga, seni, keagamaan, sains, pramuka, teknologi, dan riset akan bisa mendapatkan penambahan nilai yang
bisa dijumlahkan dengan nilai ASPD dan bisa untuk menentukan peringkat seleksi PPDB. Bagi yang warga ini kan untuk kota ya, berarti yang kita karena ini Japres luar kota, maka pada poin kedua, langsung saja pada poin kedua. Pengajuan penambahan nilai prestasi untuk sekolah di luar kota Yogyakarta dilayani tanggal 8 sampai 15 Juni dan pengambilannya tanggal 10 sampai tanggal 21 Juni di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Yogyakarta pukul 8 sampai 14 yang di dekat SD Lembuyang Wangi. Nah, ini penambahan nilai itu apa saja? Ini sudah ditentukan. Biasanya yang tidak terdaftar di sini tidak bisa, tetapi seandainya itu merupakan intinya adalah lomba resmi dari Dinas Pendidikan dan bisa pendidikan, bisa juga Kemenak. Nanti kalau tidak ada di list ini bisa ditanyakan di dinas. Yaitu kalau olahraga OO2SN, Popda, Pekan Olahraga Pemuda Daerah kalau tidak salah, Popnas, pelajar ya, Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Pekan Olahraga Pelajar Nasional, Aksioma, Porda, Porwil, Pornas, Kejurda, Kejurnas, PON, Pospeda, Pospenas, Gala Siswa, Paperpeda, Papernas, LBB. Nah, ini diselenggarakan oleh organisasi olahraga resmi. Ya. Kemudian untuk seni dan keagamaan ada FLSSN, Festival Lomba Seni dan S-nya nasional, S-nya saya nggak lupa. MTG sudah hafal, pentas PAI, Pospeda tadi sudah ada Pospeda di sini. Pospenas, lomba bercerita siswa, literasi, kearsipan, polisi cilik. Sekali lagi, jika nama lomba itu tidak ada di sini, maka lebih baik ditanyakan saat di dinas. Hingga siapa tahu bisa, asal bisa menunjukkan bahwa ini perlombaan yang diselenggarakan resmi oleh organisasi resmi. Kemudian dari bidang sains ada OSN, Olimpiade Sains Nasional, atau KSN ya kalau sekarang ya, kompetisi sains nasional. Kemudian ITSO, saya nggak tahu ITSO itu apa, IMO, International Mathematics Olympiad, ITSO saya tidak tahu ini. Aksioma ini kayaknya Kemenak, Gladi Kawruh, dokter kecil atau dokcil. Kemudian pramuka ada LT, saya tidak tahu LT itu apa. Kepenggalang ceria, Jamda, Jamnas. Ini ada pertanyaan, kalau dari sekolah Muhammadiyah ada apa namanya? Bisa nggak ini dari HW? Lain bisa ditanyakan di dinas. Kemudian teknologi dan riset ada Ki Hajar, lomba Ki Hajar kita harus belajar. Kemudian opsi, KPSI, ISIP, robotika. Nah, kemudian keterangan. Jika tidak berjenjang turun satu tingkat. Ya, maksudnya misalnya juara nasional, berarti dianggapnya provinsi. Tingkat provinsi ini tidak berjenjang, itu lomba yang berjenjang itu lomba dari kecamatan, dari kabupaten, kemudian provinsi, nasional, itu namanya berjenjang. Kalau tiba-tiba itu lomba nasional, maka diakuinya adalah tingkat provinsi. Kalau tingkat provinsi diakuinya tingkat kabupaten. Prestasi yang diakui dari luar kota minimal tingkat provinsi. Ya, jadi kalau Japres kan dari luar kota, berarti yang diakui adalah tingkat provinsi. Japres luar kota tadi ya. Prestasi yang diakui dari luar DIY minimal tingkat nasional. Kalau Japresnya itu dari luar DIY, maka yang diakui hanya tingkat nasional. Kemudian bobotnya untuk perorangan atau ganda 100%, semua dari nilai yang di kanan ini semuanya didapat. Kalau itu perorangan atau ganda. Tapi kalau beregu 3 sampai 11 orang hanya nilainya 75%. Misalnya nilainya 10, yang gampang ya. Berarti dia dapatnya 7,5 kalau beregu. Tapi kalau ganda 10. Kalau beregu tapi di atas 12 orang, ya masing-masing 50%. Misalnya nilainya ini kan 10, berarti nanti masing-masing dapat 5 gitu. Kemudian nih untuk lomba, oh maaf, ini tadi sudah ya, sudah di persentase di sini ya. Jadi yang perorangan atau ganda, jadi mohon maaf, ini sudah di persentase. Jadi berdasarkan tabel ini. Misalnya internasional, juara 1 15, juara 2 14, juara 3 13. Kalau lomba nasional, juara 1 12, juara 2 11, juara 3 10. Provinsi 9, juara 1 8, juara 2 dan 7 juara 3. Tingkat kota atau kabupaten. Nah, kalau dari luar
kota kan tadi harus minimal provinsi ya. Jadi ini hanya tingkat kota Jogja aja yang diakui. Itu juara 16, juara 25 dan juara 34. Sedangkan Bergu tadi sudah nilainya sudah 75%, ini sudah dihitung sepertinya. 75%, jadi baca sendiri. Dan kalau Bergu di atas 12, ini karena tadi 50%, sebenarnya kok agak membingungkan ya. Di sini tadi katanya 50%, tapi ini tidak 50%. Nah, nih ya diikuti aja. Nanti di sana sudah ada nilainya, sudah ada petugasnya di Dinas Pendidikan. Pokoknya kalau ada sertifikat prestasi, kalau itu diselenggarakan oleh organisasi resmi, apalagi kalau terdapat di list ini, di daftar ini, maka langsung saja Dinas Pendidikan Kota untuk menambah nilai. Tentu saja dengan membawa sertifikat asli dan mungkin fotokopi, nanti kemudian ikuti alurnya di sana. Ya, mungkin juga bisa sekolah bisa membantu secara kolektif, mungkin tergantung sekolah masing-masing. Khusus SD Muhammadiyah Hasanul Tatur, insya Allah nanti akan diurus secara kolektif oleh sekolah. Demikian tadi penjelasan tentang PPDB SMP Kota jalur prestasi luar daerah atau luar kota, penduduk yang di luar Kota Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan di komentar. Siapa tahu kita bisa memberikan jawaban atau mungkin penonton yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.